Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 9. Di sini kita bakalan mau menjelaskan aja progres yang udah kita buat di game dari project PBO ini. Nah, nama gamenya sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman aku, tapi sebelum itu aku mau ngejelasin dulu nih kalau kita tuh ada role-role sendiri. Pertama tuh ada dari Saya yaitu role project manager. Kemudian ada rekan saya, Ren. Ada saya, Penditi Pradianto sebagai programmer. Oke, dan aku sendiri sebagai desainer game. Di sini akan dijelasin satu-satu ya dari role-role setiap orangnya, dimulai dari project manager. Oke, halo teman-teman. Nah, di sini aku kebagian role project manager. Nah, perkenalkan, saya sebagai project manager dari tim pengembang game Trail of Wisdom. Pada fase pertama proyek ini, fokus kami adalah perencanaan dan desain awal game berdasarkan pendekatan programmer berbasis objek. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum konsep game, tujuan pembuatan, serta alur kerja proyek dari game kita. Oke, konsep game dan tujuan. Game yang kami kembangkan berjudul Trial of Wisdom, sebuah game platform 2D edukatif yang ditargetkan untuk pemain usia 9 tahun sampai 15 tahun. Tujuan utama game ini adalah mengedukasi pemain melalui kuis sekaligus melatih fokus, refleks, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini juga ada rencana gameplaynya, teman-teman. Yang pertama itu ada pemain berperan sebagai Hiroi Kinoshi, seorang kesatria muda yang menjelajahi berbagai level hutan di hutan. Di sepanjang perjalanan, ia mengumpulkan bintang kebijaksanaan dan melompati rintangan, menghindari musuh, dan menemukan berbagai gubuk yang memberikan pesan motivatif. Nanti bakalan ada pop-up-nya ya, teman-teman, di akhir ini, di akhir scene. Kemudian di sini juga ada rencana level dan struktur alur ceritanya. Game kami terdiri dari 3 level, nah, dengan tingkat tantangan yang meningkat. Setiap akhir level, pemain bertemu dengan tokoh atau pesan kebijaksanaan. Nanti bakalan ada siluet. Kemudian cerita berpuncak pada pertemuan dengan sang guru misterius yang menjadi tujuan akhir perjalanan Roy. Nah, di sini juga ada rencana pengembangan atau Viverland, teman-teman. Untuk fase implementasi berikutnya, kami menyusun step by step development mulai dari pembuatan manajer script, pembuatan free karakter serta koreptible, hingga integrasi sistem kuis dan mekanisme level. Nah, di sini ada penutup project manajernya. Yang pertama itu dengan menunjukkan sudut perencanaan ini, kami memastikan pengembangan game berjalan setur dan setiap anggota tim memiliki fokus kerja dan setiap yang jelas sebagai role-nya masing-masing. Nah, oke, kemudian lanjut ke fase 2 yaitu role programmer. Dan di sini role programmer akan dijelaskan oleh saudara rekan saya yaitu saudara Randy. Oke, saya akan menjelaskan struktur teknis dari game Trails of Wisdom, terutama terkait kelas sistem, arsitektur game, serta desain pattern yang kami gunakan sesuai prinsip programnya berbasis objek. Nah, di sini itu ada struktur kelas yaitu TDD, Technical Design Document. Nah, di sini itu ada beberapa ya. Ada game manager sebagai pengontrol state pemain, level manager untuk inisialisasi level, spawn objek, dan kontrol event level. Terus ada player controller sebagai pengendali movement, jump, attack, serta interaksi. Ada case manager untuk pengaturan gravitasi dan efek rintangan. Ada quiz manager untuk sistem kuis, penilaian, dan reward. Ada UI manager untuk penanganan tampilan HUD, panel kuis, dan menu. Terus ada save manager untuk menyimpan progres. Manfaatan desain pattern. Beberapa desain pattern UPP yang kami jelaskan antara lain ada single item, game manager, audio manager, ada save manager. Terus ada pattern mode menu, playing pause, quiz, game over. Ada observe pattern, event seperti on start, call dead, atau on quiz, squad. Strategi pattern, variasi pergerakan meteor dan gaya gravitasi. Factory pattern untuk membangun level dari data script table object. Nah, selanjutnya ada sistem interaksi dan OPP. Setiap objek memiliki interface seperti iCall table atau inter table sehingga mudah di extract tanpa mengubah kelas lainnya. Dengan ini membuat game modular dan scalable. Terus selanjutnya ada implementasi. Untuk tahap pengembangan nanti kami sudah membuat urutan pekerjaan mulai dari import, script, pembuatan player, dan start. Terus ada meteor, kuota, pembuatan level data, dan quiz data.
hingga integrasi UI dan level coding. Nah, dengan struktur OPP ini, game Trail of Wisdom bisa berkembang lebih stabil, mudah dipelihara, dan siap untuk masuk ke tahap investasi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan sama role designer. Oke, buat desain sendiri kita ngegunain desain pixel, dan buat asetnya sendiri itu kita ngambil dari Unity Free Asset Store. Tapi buat desain dari mapnya sendiri itu kita masih ngikutin dari Unity, dari free assetnya, jadi belum kita otak-atik. Dan buat karakternya sendiri itu kan karakternya ada, kalau di sini tuh bapak-bapak, tuh bisa teman-teman lihat bapak-bapak. Tapi buat karakter aslinya itu kita ngegunain karakter bernama Roy. Nah, ini adalah karakternya, bisa dilihat dia itu samurai, ngebawa pedang, bisa lompat, bisa apa sih namanya ini, ya gitulah. Buat karakter yang kita gunain itu adalah karakter dari musuh si Roy ini, tapi buat pemeran utamanya tetap Roy atau si samurai berpedang itu. Buat stylenya itu seperti yang bilang tadi ya, pixel, semi-semi kartun, dan pakai nuansa yang lumayan cocok gitu sama si judulnya Trail of Wisdom, dimana si Roy ini tuh seperti yang dijelaskan oleh project manager, dia tuh ya mencari gurunya yang hilang, makanya dia harus ada di hutan gitu. Dan hutan itu nuansanya kayak gini, ada warna-warna hijau, namanya juga daun hijau. Sangat tenang sekali dan cocok buat dimainin untuk anak-anak dan semua usia sebenarnya bisa aja main buat pecinta game. Buat UI sendiri sebenarnya kita belum ada nge-setting UI-nya ya, karena kita juga masih belajar buat ngegerakin si karakternya. Jadi kemungkinan UI itu sama seperti game-game pada umumnya gitu. Ada hard bar-nya, mungkin akan kita taruh di sini nantinya, bakal ada headline. Nah, itu buat fontnya ya. Itu buat font sendiri kita ngegunain headline itu super kartun. Teman-teman bisa nyari font itu di Davon atau di website yang lain, tapi buat kita sendiri nyari fontnya itu di Davon. Terus buat awalnya kan mau level, tapi kita nggak jadi level. Kalau misalnya level, kita bakalan ngebedain suasananya di setiap levelnya, suasana dari environment-nya. Cuman karena nggak level, jadi kita bakal ngegunain yang ini aja. Dan buat audio sendiri dari desainer belum memilih audionya. Mungkin buat audio itu kita bakal milih audio yang sesuai dengan tema ya, nuansanya yang santai-santai aja. Tapi buat battle, nanti kan bakal ada battle, kita bakal pilih audio sesuai dengan battle-nya. Nuansanya legal. Iya, biar lebih have fun. Mungkin kita bakal ngeplay si gamenya ya, jadi kelihatan gitu apa yang udah kita kerjakan selain memasuki environment dan karakter. Betul. Tunggu ya guys, ini agak sedikit lama buat looping ke gameplaynya. Nah, ini si gamenya juga bakalan banyak yang kita harus kembangin lagi, karena benar-benar agak sedikit banyak bug ya. Dari mulai karakternya, nanti kalian coba lihat sendiri ya. Nah, ini ada bug dikit ya guys, yang tadinya sebelum looping si karakternya agak gede, nah jadi agak kecil ketika di play Dan buat animasi karakternya juga belum kita masukin, mungkin kedepannya bakal kita masukin. Nah, ini harusnya mati tapi belum, nanti bakal kita perbaiki. Bakal kita kembangin lagi lebih lanjut. Nah, ini buat si kemungkinan besar nanti kita bakalan pilih environment buat si backgroundnya belakang akan direvisi. Kemungkinan bakal kita perbaiki ya, menyesuaikan keinginan kita juga, soalnya ini terlalu gede. Enggak sih, terlalu gede. Oke, mungkin segitu aja dari aku desain, jadi aku kembalikan ke Arya. Enggak, jadi aku langsung ambil alih aja. Sekian dari kelompok 9, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin gamenya bakal kita kembangin ke depannya buat nambah audio, UI, sama memperdalam si gamenya ini gimana. Ini buat tampilannya guys, UI dan scoring, main menunya juga belum kita tambahin. Oh iya, kemarin juga kita sempat dapat revisi ya gitu ya. Iya, kita dapat revisi dari Bapak. Untuk menambahkan headbar. Ketika kita kena musuh, nah nanti tuh bakalan muncul headbar, bakalan mengurangi darahnya gitu loh guys. Nah, untuk kurang lebihnya nanti kita bakal kembangin lagi. Mohon maaf segala kekurangannya. Kami dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.